Halo Pak Guru dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Vincent Chandra dari kelas 9A. Di video ini, kita akan belajar mengenai kekongruenan dua buah segitiga. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita perlu memahami terlebih dahulu apa arti kongruen, apa syarat dua segitiga dapat dikatakan kongruen. Dua bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Syarat dua segitiga dapat dikatakan kongruen adalah: yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contohnya adalah sebagai berikut. Di sini terdapat dua buah segitiga sama sisi, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF. Segitiga ABC memiliki panjang sisi 5 cm. Segitiga DEF juga memiliki panjang sisi 5 cm. Maka syarat pertama kekongruenan sudah terpenuhi, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian kita lihat sudut-sudutnya yang bersesuaian apakah sama besar atau tidak. Jika bentuknya adalah segitiga sama sisi, maka sudut-sudutnya pasti sama besar semua, yaitu 60 derajat. Maka syarat kedua kekongruenan sudah terpenuhi, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Karena kedua syarat kekongruenan sudah terpenuhi, maka dapat dikatakan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Kemudian, ayo kita perhatikan gambar yang kedua berikut ini. Di sini terdapat dua buah segitiga sama sisi, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF. Karena bentuknya adalah segitiga sama sisi, maka sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar, yaitu 60 derajat, sama seperti gambar yang pertama tadi. Jadi, syarat yang kedua telah terpenuhi. Namun, panjang sisi dari masing-masing segitiga tidak sama panjang, di mana segitiga ABC panjang sisinya adalah 5 cm, sedangkan segitiga DEF panjang sisinya adalah 8 cm. Jadi, syarat pertama kekongruenan tidak terpenuhi. Maka segitiga ABC tidak kongruen dengan segitiga DEF. Mari kita lihat contoh sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua segitiga berikut. Apa saja kriteria kekongruenan dua buah segitiga? Mari kita bahas satu persatu. Kriteria-kriteria kekongruenan dua buah segitiga terdiri dari 5 macam, yaitu kriteria sisi-sisi-sisi, kriteria sisi-sudut sisi, kriteria sudut-sisi-sudut, kriteria sudut-sudut sisi, dan kriteria khusus pada segitiga siku-siku, yaitu sisi miring dan satu sisi siku bersesuaian sama panjang. Kriteria yang pertama adalah kriteria sisi-sisi-sisi. Kriteria ini berlaku ketika ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Kriteria yang kedua adalah kriteria sisi-sudut sisi. Kriteria ini berlaku ketika dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Kriteria yang ketiga adalah kriteria sudut sisi sudut. Kriteria ini berlaku ketika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Kriteria yang keempat adalah kriteria sudut-sudut sisi. Kriteria ini berlaku ketika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan kriteria yang kelima adalah kriteria khusus pada segitiga siku-siku, di mana sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama. Bangun WXYZ adalah segi empat dengan sisi-sisi yang berhadapan memiliki panjang yang sama, di mana XZ adalah salah satu diagonalnya. Buktikan bahwa segitiga WXZ kongruen dengan segitiga YZX.
Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita melihat dari gambar bahwa sisi WX sama dengan sisi ZY yang diketahui dari tanda sama panjang pada gambar. Sisi WZ sama dengan sisi XY yang diketahui dari tanda sama panjang pada gambar. Dan sisi XZ pada segitiga WXZ sama dengan sisi XZ pada segitiga YZX, di mana sisi XZ pada segitiga WXZ saling berimpit dengan sisi XZ pada segitiga YZX, sehingga memiliki panjang sisi yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa segitiga WXZ kongruen dengan segitiga YZX menurut kriteria sisi-sisi-sisi. Oke, mari kita masuk ke contoh soal yang kedua. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC. Untuk menyelesaikan soal ini, kita melihat dari gambar bahwa sisi BC sama dengan sisi DC yang diketahui dari tanda sama panjang pada gambar. Kemudian, besar sudut BCA sama dengan besar sudut DCA yang diketahui dari tanda sama besar pada gambar. Kemudian, sisi AC pada segitiga ABC sama dengan sisi AC pada segitiga ADC, di mana sisi AC pada segitiga ABC saling berimpit dengan sisi AC pada segitiga ADC, sehingga memiliki panjang sisi yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC menurut kriteria sisi sudut sisi. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih.